Salam psikotronika, ayo mandiri pasti bisa. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Luar biasa, saya Hanif Miftahudin kembali menyapa dan hadir untuk Anda untuk mengatakan sebuah dialog yang selalu Anda nantikan, yaitu dialog psikotronika yang tentunya juga sudah menjadi inspirasi bagi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pribadi yang mandiri tentunya. Dan hari ini saya dari Hotel Gracia, Jalan S. Parman, nomor 29, tepatnya depan pom bensin Gajah Mungkur, Semarang. Kami akan menghadirkan dialog yang spesial untuk Anda. Temanya sangat tepat sekali bagi Anda pemirsa di rumah. Tentunya orang tua yang saat ini mengalami kesulitan bagaimana mengurus anak, bagaimana mendidik anak, bahkan membimbing mereka terkait dengan bagaimana saat ini globalisasi media, bahkan perkembangan zaman saat ini mengakibatkan mereka berpikir untuk menjadi pribadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kenakalan remaja, malas-malasan, bahkan kenakalan anak saat ini juga luar biasa, sangat susah untuk dihadapi. Tepat kiranya Anda menyaksikan kami saat ini, karena kami akan menghadirkan dialog yang luar biasa sekali dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Apa kabar Pak Arif? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, tampak segar, fresh begitu ya. Iya, tidak perlu dengan seribet saya begitu Pak Arif ya. Baik, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Pak Arif adalah bagaimana psikotronika membentuk generasi muda dan tentunya juga lebih berakhlakul karimah. Karena slogan kita tadi mandiri pasti bisa begitu Pak Arif ya. Namun sebelum kita melanjutkan obrolan kita terkait bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlakul karimah, kita saksikan cuplikan video yang berikut ini. Setiap manusia pasti mempunyai sisi baik dan sisi buruk, kadang berbuat baik dan ada kalanya kita berbuat yang kurang baik. Sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, tentu saja menginginkan kehidupannya di dunia bermanfaat dan terus ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, psikotronika hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi agar setiap manusia menjadi lebih baik dari hari ke hari. Psikotronika mengajarkan kita untuk selalu berpositif thinking dan selalu ikhlas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salam psikotronika. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu hotel di kota Semarang, di mana akan dilaksanakan training psikotronika bersama Bapak Tubagus Arif Hendrawan. Ingin tahu seperti apa pelatihannya? Langsung saja kita bergabung bersama mereka. Ya, psikotronika suatu metode untuk pemberdayaan diri setiap orang agar dia mampu menggali potensi yang Tuhan berikan pada manusia, ya, agar dia bisa membekali diri dengan kemampuan. Ya, dalam psikotronika, ya, setiap orang punya bekal dan ini kita latih. Lalu kita kembangkan dan dimanfaatkan agar dia punya kemampuan. 3 aspek itu, kemampuan aspek keamanan, aspek kesehatan, termasuk juga aspek tadi kesejahteraan. Ini kita jadikan satu agar manusia itu hidup dengan bekal untuk menghadapi keseharian dan masa depannya. Itu maksud konsep ini. Ya, pertama dalam sistem psikotronika itu ada tingkatan S1. Di situ disebut kemampuan dasar. Dalam bahasa ininya disebut aku bisa. Ya, agar setiap orang itu nanti bisa menggali kekuatan diri dan punya bisa kemampuan dari aspek bela diri dasar, pengobatan dasar, dan bisnis dasar. Nah, diharapkan merupakan supaya dia lebih yakin terhadap ilmu ini. Kedua, S2, pendalaman. S2 itu ada 3, yaitu S2 bela diri, di mana dilatih lebih dalam lagi tentang aspek bela diri supaya dia punya piawai dalam mengatasi keamanan, baik untuk dirinya sendiri termasuk juga untuk menolong orang lain. Lalu S2 pengobatan, di mana manusia punya kekuatan untuk melakukan self healing, ya, agar dia mampu merevitalisasi tubuh dia agar bisa menyehatkan diri sendiri, termasuk dilatih lagi agar dia bisa mengobati orang lain, bisa dijadikan suatu amal soleh untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah aspek bisnis, ya, di mana kita punya kemampuan kecerdasan dan punya kesabaran dan kejujuran. Diharapkan dengan kemampuan itu diharapkan dia bisa mampu menciptakan nilai tambah untuk mensejahterakan dirinya yang bernilai barokah, ya. Nah, sistem ini akan memperkuat dia mendalami ilmu ini. Terakhir adalah S3, ya. Di dalam S3 itu kita menyangkut aspek spiritualistik,
kita bukan hanya rasional juga, tetapi spiritual supaya ada nilai-nilai keberkahan. Di mana dalam S3 itu bagaimana teknik mendekatkan diri dengan Tuhan. Kebetulan saya Muslim, ini khusus untuk Muslim, ya, menjadi manusia yang aku bukan siapa-siapa. Segala yang kumiliki hanya titipan Tuhan, aku hamba Tuhan. Di mana di situ kita akan melepaskan semua atribut tentang harta, jabatan dan sebagainya. Ini akan membuat kita menjadi hamba, ya. Dan diharapkan dengan demikian kita akan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Seperti itu. Dengan banyaknya manfaat yang didapatkan jika kita mempelajari psikotronika, tentu saja psikotronika wajib untuk kita ikuti agar hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelatihan psikotronika, kita tidak hanya diajarkan bagaimana berpositif thinking dan ikhlas saja, akan tetapi kita juga dapat mempelajari ilmu bela diri yang tanpa melukai lawan, mempelajari bagaimana caranya mengalihkan niat jahat seseorang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan pemirsa, setelah kita mendapatkan banyak sekali teori tentang bagaimana kita mengendalikan energi positif, energi negatif, banyak hal, sekarang saatnya kita melaksanakan praktek di mana kita akan menguasai energi kita sendiri. Ingin tahu seperti apa? Ikuti. Beginilah suasana pelatihan psikotronika saat peserta diajarkan untuk mendorong lawan dari jarak jauh tapi tetap tidak melukai lawan. Nah pemirsa, ini merupakan suasana pelatihan psikotronika di mana para peserta diajarkan untuk mengalihkan niat jahat seseorang dan dialihkan menjadi gagu, menangis, bahkan bisa juga menjadikannya tidur. Nah, yang ini para peserta diajarkan untuk dapat mengobati orang yang sedang sakit. Bisa sakit flu, batuk, maupun sakit kepala. Selain itu, para peserta juga diajarkan untuk mendeteksi bagaimana tubuh mana yang sakit dengan cara dipijit. Selain diajarkan untuk mengobati orang yang sakit, peserta juga diajarkan caranya menghentikan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan maupun merokok. Yang pertama itu saya penasaran itu melihat dari acara di TV itu penasaran, itu yang pertama. Kemudian setelah saya baca-baca itu ada hubungannya dengan apa ya, perbaikan akhlak. Ternyata dari materi yang tadi pagi itu saya ikuti memang betul ada materi-materi yang berhubungan dengan perbaikan akhlak seperti materi sabar, ikhlas, dan itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh manusia sebenarnya, sehingga saya tadi itu memang sangat serius sekali dalam mengikuti itu. Yang saya inginkan yaitu satu, mungkin itu tadi informasi tentang teori yang dari psikotronika, memang itu saya sangat membutuhkan sekali. Yang kedua, saya secara merasakan sendiri, sehingga bukan hanya cerita,
bukan hanya melihat gambar rekayasa dan sebagainya. Tadinya saya mengira rekayasa. Terus terang saja tadinya saya melihat di TV, melihat di YouTube dan sebagainya. Hati kecil saya, ini rekayasa. Baik. Ternyata setelah saya mengikuti dan merasakan sendiri, ternyata memang tidak rekayasa. Dengan Bapak Rosmadi, saya sebagai karyawan koperasi saya. Sekitar tahun 2010. Banyak sekali, Mbak. Contohnya kalau pengobatan gitu ya. Selama ini saya barangkali sering batuk-batuk. Itu setelah saya mengikuti pengobatan, justru dengan sendirinya batuk-batuk itu bisa hilang dengan sendirinya. Kita bisa mengobati diri kita sendiri tanpa harus minta pertolongan orang lain. Jadi memang sangat bermanfaat sekali. Selama kita, jadi ilmu psikotronika itu akan bermanfaat bagi orang lain, manakala bisa bermanfaat pada diri kita sendiri dulu, seperti itu. Oh bukan, saya pikir itu ilmu yang sangat mudah dipelajari, karena ini hanya membutuhkan sebuah keikhlasan dan amal soleh saja, seperti itu. Selama ini yang saya terapkan ya, karena saya berkaitan dengan pekerjaan di koperasi, itu saya menggunakan psikotronika S2 bisnis, Pak. Jadi saya pergunakan saat saya membuka kantor awal, saya pergunakan itu energi gamma positif untuk mengusir energi-energi negatif. Setelah kita berikan proteksi energi gamma positif, kita transfer ruangan itu, kita kasihkan dengan energi beta positif agar ruangan kita tampak menarik gitu, Bu. Setelah itu papan nama pada koperasi yang saya kembangkan saat ini, saya transfer energi beta positif juga supaya dikenal orang, bisa menarik. Kemudian kita pancarkan energi beta positif pancar area sekitar paling tidak radius 200 meter dari papan nama agar koperasi kita itu bisa dikenal oleh masyarakat dan seperti itu. Ya, baik pemirsa, tadi adalah sedikit cuplikan dari kegiatan psikotronika yang mungkin bisa membuat Anda tertarik untuk bersama kami bergabung dengan dialog pada kesempatan kali ini. Dan saya ingin tanya Pak Arif ini, kenapa mengambil tema bagaimana menjadikan pribadi ini lebih mandiri dan berakhlakul karimah? Tentunya khusus bagi mereka yang mungkin remaja ini, karena usia-usia inilah yang mereka mungkin lagi gencar-gencarnya untuk mencari bagaimana kepribadian, bagaimana akhlakul karimah, begitu Pak Arif? Ya, saat ini banyak keluhan dari orang tua, ya, terutama mereka kadang-kadang bingung menghadapi anak saat ini, ya. Dipelanin, dia lari, dikerasin, dia berontak. Itu yang terjadi. Itu dia tuh. Ya, jadi banyak sekali yang kadang-kadang orang tua di rumah baik anaknya, tetapi di luar kok kriminal, bahkan sering tawuran. Iya. Ya, jadi selama ini orang tuh khawatir. Jadi saat ini diharapkan dengan lembaga pendidikan anak kita akan terdidik baik. Ternyata bahkan timbul masalah. Ya, bahkan mungkin sebaliknya juga begitu parahnya ya Pak Arif ya. Ada tawuran. Nah ya, itu dia. Lalu juga ada bullying, ya, kenakalan sesama teman, lalu saling palak memalak dan sebagainya. Iya. Sehingga terkesan menjadi nakal gitu. Nah diharapkan dengan kita mengangkat tema ini, diharapkan psikotronika memberikan kontribusi untuk bisa memberikan suatu perubahan. Dan untuk memberikan suatu ilmu kepada remaja kita yang butuh hal demikian supaya bisa menjadi pribadi mandiri yang diharapkan orang tua dan juga memiliki akhlakul karimah. Ini yang kita harapkan. Kalau untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini lebih tepatnya bagi mereka yang saat ini sebagai orang tua atau memang anaknya sendiri bagi pelaku Pak Arif yang tepat? Ya, kita harapkan adalah ada suatu kesadaran untuk anaknya dikirim ke psikotronika. Oke. Ya, supaya dibina agar menjadi pribadi yang baik dan juga mungkin orang tua dulu ingin tahu dulu tentang psikotronika lebih banyak. Bisa saja orang tua dengan anaknya. Ya. Nah, kebanyakan para alumni kita yang telah mengikuti psikotronika biasanya orang tua dulu ikut training, lalu mengajak anak dan istrinya supaya dalam konteks ilmuannya supaya dimengerti, jangan sampai ada salah paham. Ya, apa sih psikotronika?
dan juga manfaatnya seperti apa. Diharapkan dengan dia bisa rekomendasi mengajak istri dan anaknya untuk belajar psikotronika agar membentuk keluarga yang mandiri dan tangguh untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Baik Pak Arief, kalau saya coba lebih mengerucutkan lagi bahwa bagaimana kemandirian anak, kenakalan anak itu dimulai dari parenting keluarga, kemudian lingkungan. Sejauh mana keluarga ini punya peran untuk membentuk karakter anak ini? Ya, saya katakan anak itu seperti kertas putih, tergantung orang tuanya. Ya. Ya, jadi kalau orang tuanya menulisnya salah, semua salah. Begitu ya. Ya, dan juga aspek-aspek karena kesibukan orang tua karena kegiatan ekonomi yang begitu luar biasa ya. Akibatnya terabaikan, bahkan anak lari menuju kepada pembinaan pergaulan. Jadi lebih banyak dibina oleh pergaulan. Ya, sedangkan di sekolahnya pun kadang-kadang sulit untuk karena mungkin di sekolah itu banyak perhatian guru kurang karena siswanya banyak sehingga perhatian guru kurang. Lalu timbulnya efek samping itu dia mencari pergaulan baru melalui lingkungan, bahkan melalui geng-geng yang ada mereka membentuk karakter sendiri karena itu kadang-kadang merupakan pelarian dari keluarga yang mungkin kurang harmonis, mungkin juga tersebarnya komunikasi ya, sehingga kadang-kadang mau curhat nggak bisa, mau berbeda pendapat dan sebagainya, atau sering dimarahin dan sebagainya karena merasa dianggap anak kecil. Nah, ini yang timbul masalah. Jadi diharapkan bahwa ini kita butuh suatu pemahaman supaya mengerti tentang anak. Ya, anak itu bukan robot, ya. Anak itu jangan sampai disetting seperti sirkus. Ya, sirkus tuh kebanyakan tuh menginginkan anak itu menjadi kebanggaan. Iya. Jadi yang bangga itu orang tua. Jadi kalau anaknya itu pinter, Pak, orang tua bangga. Kalau anaknya itu punya prestasi, orang tua jadi bangga. Nah, ini yang terjadi saat ini. Akibatnya apa? Ya, dia tidak mengacu kepada pencari identitas. Nah, diharapkan bahwa kita butuh suatu metode bagaimana kita inginkan remaja tersebut menjadi dirinya sendiri. Jangan ikut terhadap taklid, ikut apa kemauan orang tua. Banyak sekali kadang-kadang mereka bertentangan dengan hati nurani. Maunya orang tua begini, anaknya begitu. Akibatnya apa? Terjadi hambatan komunikasi sehingga mencari pergaulan, eksistensi di luar seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ternyata memang pendidikan di luar pun juga belum bisa menjamin begitu Pak Arief ya. Ternyata psikotronika juga ini akan hadir untuk memberikan peran. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, kembali dalam dialog psikotronika masih dari Hotel Gracia Jalan S Parman 29, dan saat ini kami sedang membicarakan bagaimana psikotronika ini bisa membentuk generasi muda yang mandiri dan lebih berakhlakul karimah. Tadi Pak Arief sempat kita menyinggung mengenai pendidikan formal maupun non formal begitu ya. Sekarang sejauh mana peran pendidikan ini kemudian disandingkan dengan orang tua? Di situ juga pendidikan pasti ada lingkungan Pak Arief yang lebih berperan banget ini terhadap karakter anak ini, yang lebih mana Pak Arief? Iya, harusnya adalah satu sistem ya. Jadi tadi karena keterbatasan waktu orang tua, makanya butuh lembaga pendidikan dan juga memilihkan teman yang pergaulan yang baik. Jadi dalam ini kita harapkan bahwa orang tua merupakan penentu figur utama, karena yang lebih banyak tahu tentang anak itu orang tua. Jadi ini butuh contoh teladan. Jadi harusnya sebagai orang tua mencontohkan teladan pada anaknya, mulai dari pribadi yang baik. Karena kebanyakan tadi yang kita lihat bapaknya mungkin emosional, temperamental ya, sehingga anak itu menjadi takut, bahkan ibunya pun kadang-kadang agak cerewet, dan kadang-kadang membuat anak tidak senang dan sebagainya. Ya, akibatnya apa? Ini menyebabkan terjadi komunikasi yang nggak lancar. Jadi apa mau anak itu tersumbat. Dan juga lembaga pendidikan kita ini saat ini tidak membentuk karakter, ya, bahkan cenderung tidak ada lagi pembinaan akhlak dan budi pekerti, sehingga
hanya berdasarkan sebagai tempat belajar tok. Meskipun ada kurikulum tentang akhlak Betul. begitu, kadang mandul begitu Pak Arifnya, nggak sangat bermanfaat sedikit ya. Betul. Sehingga hanya belajar saja, sedangkan mentalitas karakter dia tidak dibina. Akibatnya nggak dapat di situ. Iya. Akhirnya dia mencari cara sendiri, apalagi berkelompok dengan teman-teman membentuk identitas sendiri. Sehingga apa? Timbul salah jalan, bahkan untuk eksistensi mereka bikin kelompok-kelompok yang untuk tampil ya, seperti adanya geng motor, mungkin geng-geng lain sebagainya yang kadang-kadang cenderung nakal. Ini akibat satu sistem yang masing-masing melepas tanggung jawab ya. Nah, diharapkan orang tua di sini sebagai penentu, ya, sebagai penentu dalam karakter anak. Makanya orang tua kita harus memiliki karakter yang baik. Oke. Menyontohkan hal yang baik, termasuk juga peranan ibu sebagai orang yang sangat dekat sama anak, karena waktu ibu jauh lebih banyak ya ketimbang bapak. Dan juga kita harus memilihkan teman pergaulan, karena penyebab rusaknya diri remaja tadi karena pilih teman yang salah. Terus selanjutnya melengkapi hal demikian adalah peranan agama. Jadi di sini pembentukan dasar akidah yang kuat harus ditanamkan dari kecil supaya dia merasa takut dengan Tuhan. Jadi menjadi pribadi yang ihsan. Jadi paling penting di situ. Sehingga kalau dia memiliki pribadi yang ihsan, otomatis walaupun dia ada di luar sekolah, di luar rumah, dia tetap menjadi pribadi yang baik karena terjaga, karena dia merasa diperhatikan Tuhan. Ini ditanamkan sejak muda supaya dia benar-benar memiliki akidah yang baik. Baik, saya coba mengangkat sebuah permasalahan ini Pak Arief terkait dengan kondisi orang tua saat ini. Kalau kita berbicara mengenai alokasi waktu anak ketika di rumah, kemudian di sekolah dan lingkungan masyarakat dia, lingkungan bermain dia, ini kadang orang tua juga alokasi waktunya hanya sedikit. Akhirnya kemudian yang kita bisa kita andalkan adalah lingkungan pendidikan begitu. Tapi ternyata juga lingkungan pendidikan tidak bisa kita andalkan juga, sampai akhirnya kemudian kenakalan anak ini tetap dihadapi oleh para orang tua begitu. Sebenarnya permasalahan apa sih yang menyebabkan lembaga pendidikan ini masih gagal untuk mendidik anak lebih berkarakter? Iya. Pertama, kurikulum yang saat ini terjadi kurikulum tidak ya, membentuk karakter mereka sebagai akhlak yang baik ya. Dan bentuk karakternya itu kadang-kadang ikut karena dengan bobot pelajaran yang banyak sehingga mereka stres ya. Baik. Jadi timbul kesan nakal sebenarnya akibat dari tekanan-tekanan pelajaran yang banyak, mungkin akibat cara pembelajaran yang keras ya, bahkan ada istilah guru killer dan sebagainya. Sehingga anak itu takut menghadapi pelajaran sehingga kesannya bandel ya. Karena rata-rata cara berpikir anak kita tuh cenderung menyenangi orangnya dulu, baru senang pelajarannya. Itu yang ada tuh. Tadi tugas guru adalah bukan hanya memberikan pelajaran, tetapi juga memberikan contoh. Bagaimana sikap guru itu menjadi teladan, cara mengajar dengan lemah lembut, ya, menganggap dia itu pribadi yang benar-benar positif, supaya menjadikan contoh. Jadi teladan-teladan bukan hanya teladan di rumah sebagai orang tua, tapi teladan di sekolah butuh teladan. Jadi bapak ibu guru kita adalah teladan terbaik kalau ingin menjadikan lembaga pendidikan itu benar-benar bermanfaat, mendidik anak kita sehingga orang tua itu nggak khawatir mempercayakan anaknya dididik. Betul. Nah, saat ini orang tua tuh bingung ya. Anak kita baik di rumah, tetapi di sana melakukan bullying, ada pelecehan sosial, lalu ada tindakan kriminal ya, bahkan tawuran. Jadi khawatir orang tua. Jadi otomatis menjadi orang tua jadi hatinya jadi galau gara-gara anaknya itu. Kalau anak di sekolah di luar nggak pernah ngerti begitu ya. Kalau kita bicara mengenai pergaulan ini, mau tidak mau memang dia punya pengaruh begitu, baik itu pergaulan yang sisi negatif maupun yang positif Pak Arief. Nah ini bagaimana nanti ketika anak ini kemudian memang sudah punya permasalahan yang luar biasa dengan gengnya yang sudah terlanjur negatif ini Pak Arief? Ya, yang bagus adalah kalau dia masa remaja larikan ke agama. Itu paling rasional menurut saya. Artinya apa? Dekatkan dengan agama, karena asik dalam proses mengaji, dengaran ceramah dan sebagainya. Mungkin karena kan ada lembaga-lembaga di kampung tuh ada namanya DKM, begitu ya, madrasah, remaja masjid sebagainya. Betul. Itu mungkin diaktifkan kembali supaya larikan ke agama, supaya dengan cara demikian akan mengerem dia untuk melakukan perbuatan jahat. Baik. Dan juga tanamkan nilai-nilai akidah anak ya sejak muda supaya dia itu tahu diri dan juga
mengerti tentang sadar diri supaya dia itu berbakti pada orang tua, jangan membangkang, jangan ngelunjak sama guru, ya, kadang-kadang nggak nurut sebagainya ya. Nah ini harus ditanamkan supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang benar-benar memiliki budi pekerti yang baik, tahu sopan santun ya. Nah itu yang kita tanamkan. Baik, ini kita berbicara mengenai peran agama. Sekarang psikotronika. Psikotronika ketika masuk pada permasalahan ini, di mana psikotronika bisa bergerak, Pak Arief? Apakah sebatas bagaimana menjadikan anak ini lebih berpikir positif lagi untuk menjadi mandiri, atau mungkin ada celah-celah lain yang psikotronika bisa masuk ini? Enggak, teknik psikotronika itu suatu metode untuk bagaimana membentuk karakter agar dia memiliki pribadi yang mandiri dan berakhlakul karimah, alias karakter khalifah. Betul. Nah ini dia. Itu yang kita harapkan, di mana seorang anak itu digugah kesadarannya untuk sadar diri agar dia menjadi pribadi mandiri, tidak boleh lagi terbiasa bergantung pada orang tua, bergantung pada guru dalam konteks belajar, termasuk bergantung sama teman. Nah kadang-kadang sifat bergantung ini sangat erat, akibatnya merasa nyaman kalau dia bergantung. Jadi kita rubah menjadi pribadi yang mandiri. Makanya dibutuhkan suatu konsep bagaimana dia berpola pikir positif, dan keikhlasan menghadapi sesuatu, dan juga dilatih dia punya kemampuan supaya dia bisa mengatasi problematik sendiri, problematik stres dihadapi, problematik menghadapi kejahatan, kemarahan emosional, kadang-kadang mengalami tekanan terhadap teman sendiri. Kalau diberikan kemampuan itu, otomatis dia akan lebih pede dalam menghadapi kehidupan dan tidak bergantung lagi. Betul. Nah dalam psikotronika kita latih bagaimana dia diberikan suatu pola pikir agar dia mulai mandiri, sadar diri bahwa awalnya dia sendiri dan dia akan berakhir pada sendiri juga. Otomatis dia harus benar-benar bertanggung jawab sama dirinya. Jadi apa yang dia kerjakan tuh sadar bahwa semua ada konsekuensinya. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai dia tidak mengerti resiko yang dihadapi, sehingga dia akan bertanggung jawab. Gitu. Sekarang bagaimana dengan kejujuran anak ini, Pak Arief? Kita susah sekali untuk bisa menggali potensi anak untuk bisa jujur ini. Ketika mandiri, kayaknya kalau nggak disandingkan dengan jujur ini kok kayaknya kurang afdol begitu ya. Bagaimana ini kita bisa menjadikan anak kita jujur? Karena semua itu karena orang tua yang melatihnya untuk tidak jujur. Ya, kadang-kadang namanya anak itu suka meniru perilaku orang tua. Kadang-kadang kita lihat sekali anak menyaksikan bagaimana ketidakjujuran orang tua dalam konteks sosial. Ditanya sama Pak RT, mana Bapak untuk kerja bakti, bapaknya sedang tidur, pergi dan sebagainya. Sehingga anak itu merasa bahwa dalam pergaulan tuh kebohongan tuh biasa ya. Lalu menjadi kebiasaan. Ini yang ditampilkan dalam keseharian dan juga dalam dunia pendidikan, di mana kemungkinan menyontek, ya, melakukan suatu tindakan-tindakan yang demikian itu dibiarkan, sehingga anak itu merasa nggak apa-apa ya. Bahkan mungkin teman pun begitu, biasa suka bohong, sehingga terjadi suatu akumulasi, lalu membentuk mindset, sehingga anak itu menjadikan kebohongan tuh hal yang wajar. Iya, dari hal kecil begitu ya Pak Arief ya. Nah ini yang kita rubah. Baik. Jadi cara merubahnya tadi kembali lagi pada contoh teladan orang tua, mulailah mengutamakan kejujuran. Jadi bukan hanya mengutamakan kecerdasan. Selama itu orang tua bangga kalau anaknya cerdas, tapi nggak bangga kalau anaknya jujur gitu loh. Iya. Akibatnya apa? Dari muda sudah tidak jujur dalam proses pendidikan, ya, sampai dia bekerja pun nggak jujur, dan sampai pun jadi pejabat pun nggak jujur. Ini akibat dari tadi pola sistem yang terbentuk akibat dari orang tua, sekolah, dan lingkungan pergaulan, menyebabkan dia menjadikan kebohongan itu hal yang biasa. Oke, jadi tarik benang merahnya adalah good parent is a good example, begitu ya Pak Arief ya. Baik, temanya menarik sekali, ini tepat untuk Anda, untuk sebuah tema parenting begitu ya, orang tua maupun anak, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami akan lanjutkan obrolan kami setelah jeda pariwara berikut.
Saya ikut psikotronika kira-kira tahun kemarin, tahun 2013, jadi sudah 1 tahun. Tahun 2009. Belajar psikotronika sekitar 5 tahun yang lalu. Banyak sekali manfaat dari psikotronika, terutama ilmu untuk ikhlas. Jadi dalam keseharian memang beberapa masalah yang saya hadapi berkaitan dengan tidak ikhlasnya diri saya. Ya, saya manfaatkan dari segi keluarga, teman-teman, saudara-saudara, itu yang utama untuk bagaimana berbuat yang baik, bagaimana berbuat yang positif. Banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu contoh pola berpikir kita atau mindset, cara berpikir kita sehari-hari yang sangat jauh berbeda sebelum saya mengikuti psikotronika. Profesi saya adalah sebagai seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Saya rasa psikotronika sangat berhubungan dengan pekerjaan saya sekarang ini karena dapat pelatih saya untuk melatih daya ingatan. Insya Allah iya, karena profesi saya sebagai kontraktor, istilahnya kita harus belajar untuk lebih baik. Di dalam kontraktor itu kan banyak godaan-godaan energi negatif. Profesi saya saat ini sebagai seorang keamanan atau security, di mana di dalam psikotronika ini terdapat pelatihan untuk mengembangkan potensi terhadap bidang pekerjaan yang saya geluti dalam bidang security. Salah satu contohnya tentang bela diri canggih yang saya ikuti, di mana bela diri tersebut dapat membantu tugas-tugas saya sebagai seorang security terhadap masalah keamanan lingkungan sekitar tempat saya bekerja. Sejauh pengalaman saya, psikotronika ini tidak bertentangan dan tidak ada klinik-kliniknya sama sekali. Karena selama ini saya bisa mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggu kehidupan keluarga dan saya sendiri. Oh enggak, ini malah ilmu yang kalau menurut saya itu yang alami, memang kita harus berbuat seperti itu. Kalau klinik itu kan istilahnya yang hubungannya ke dukun atau apa, ini enggak. Ini betul-betul energi yang istilahnya positif, yang saya menganggapnya positif karena benar-benar bisa berarti bagi saya, keluarga dan yang lain-lainnya. Kalau menurut saya enggak sama ya. Pada awalnya mungkin kita akan diajarkan mengenai berbagai macam kemampuan, ilmu yang mungkin sedikit banyak orang mengartikan itu klinik. Tetapi setelah pada lanjutan atau S3, kita akan meninggalkan hal-hal unsur klinik atau yang biasa masyarakat disebut ya mitos atau ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu sejenisnya. Jadi menurut saya dan pengalaman saya, kalau kita tanpa membantu orang lain itu mustahil bisa mencapai level yang lebih tinggi. Untuk aplikasi psikotronika itu memang awalnya kita tidak merasakan apa-apa. Kita memang dari belajar untuk mengumpulkan energi yang ada, perlahan, akhirnya ke perbuatan, dari perbuatan, sikap, akhirnya nanti jadi istilahnya secara tidak langsung akan menjadi kenyataan apa yang terjadi. Jadi imbasnya itu akan membawa kebaikan bagi kita secara tidak langsung. Iya, awalnya memang kita masih belajar, mencoba-coba. Tapi setelah psikotronika ini kita terapkan dengan kita berlatih di rumah ya, karena kita untuk pertemuan psikotronika ini kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Jadi kita berlatih sendiri di rumah secara mandiri, menerapkan dalam kehidupan apapun, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan keluarga kita coba mengaplikasikannya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Bapak Arif sendiri. Jadi selama kelamaan kita akan mulai peka atau merasakan ke lingkungan sekitar kita, bahwasanya lingkungan sekitar kita bisa kita buat untuk sarana, metode untuk pelatihan kita sehari-hari. Mulai Juli sampai hari ini, saya pertama kali ikut itu Sabtu kemarin. Bulan Juni tahun 2014. Saya belajar psikotronika mulai tahun 2012. Motivasi saya itu untuk pengembangan potensi diri. Motivasi saya datang ke sini
Untuk pertama kalinya untuk menyembuhkan diri saya sendiri karena saya ada penyakit jantung koroner dan punggung saya ada dioperasi, ada 6 pen dan 6 skruv. Saya tidak bisa jalan lama dan saya tidak bisa duduk lama. Sekarang saya belajar psikotronika, total sembuh. Bilang aja 90%. Saat sekarang ini baru kesehatan saya yang mulai nampak, kesehatan saya. Yang lain-lainnya masih belum karena masih baru, saya masih menekuni ini. Yang terutama kesehatan saya mulai yang saya lebih fresh gitu. Yang sering dilakukan kehidupan sehari-hari yaitu suatu kejadian yang aneh pada diri saya. Pada saya waktu di jalan, tahu-tahu ada orang yang mau nabrak saya, ternyata dia mental dengan jarak 3 meter. Sebelum menabrak saya 3 meter sudah mental. Profesi saya sehari-hari itu adalah politisi muda. Jelas pelatihan ini menunjang sekali untuk memaksimalkan kemampuan kita, sekaligus menuluskan niat kita dalam karir kita. Sehingga dalam psikotronika kan diajarkan bagaimana mengembangkan inner power, kemampuan dari dalam diri kita, tapi dengan niat yang harus tulus dan positif. Tidak, saya sudah pensiunan dari Eropa. Banyak mujizat yang terjadi di dalam diri saya. Seumpamanya, saya ada pohon mangga, cangkokan. 2 tahun tidak berbunga. Saya pegang itu pohon, saya masukkan inarsi saya, sekarang berkembang begitu banyak. Saya dalam mengajar supaya bisa mempengaruhi murid saya, supaya memotivasi belajar yang lebih baik. Kenyataannya sampai sekarang anak-anak prestasinya lebih meningkat di dalam belajarnya. Saya pensiunan, Mas. Karena pensiunan tidak ada kegiatan apa-apa ya, jadi ya istilah pengangguran ya, jadi ingin belajar motivasi diri saya supaya tidak stres, tidak segala macam lah. Oh jelas tidak, karena yang dilatih itu adalah pengenalan diri kita sendiri dan pengenalan diri kita sendiri dan inner power. Karena setiap orang punya inner power. Seperti wanita dia punya inner beauty. Setiap orang punya hal-hal positif yang bisa dipancarkan dan dibagikannya ke orang lain. Itu bukan klinik-klinik, tetapi bermanfaat untuk seluruh Indonesia. Jadi saya mengembangkan diri saya sendiri dengan psikotronika. Anak saya sendiri juga mau ikut, istri saya juga sendiri mau ikut. Oh bukan, masuk rasional. Itu adalah gelombang energi elektromagnet yang bekerja dalam diri saya. Karena setiap manusia punya energi yang belum digali oleh manusia itu. Sehingga saya gali sekarang mengikuti psikotronika itu. Wah jauh dari itu, Mas. Jauh-jauh sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali dengan agama yang saya anut. Lillahi ta'ala tidak ada, Mas. Pertama di dalam pelatihan ini, politisinya dibentuk dulu menjadi politisi yang jauh dari kesan politisi yang serigala, tikus-tikus yang korup. Sehingga dia dibersihkan dulu dari dalam. Karena kebanyakan politisi kita ini kan politisi yang dari jalur politik praktis. Saya sendiri keturunan orang bertapa, saya keturunan yang kelima. Jadi buat saya, psikotronika untuk memasukkan ke dalam diri saya sendiri dengan cepat. Supaya lebih cepat yaitu sering latihan, yang apa yang diajarkan oleh Grandmaster yaitu Pak Arif. Dengan latihan rutin kita bisa menambah energi bertambah, itu yang saya lakukan. Itu tergantung masing-masing, Mas. Semakin rajin melatih diri, kan psikologi ini di sini kasih teori, disuruh mengembangkan diri sendiri, Mas. Jadi masing-masing individu itu beda-beda, tergantung bagaimana dia melatih dirinya. Itu aja, Mas. Saya Darsono, saya sebagai wirausaha. Saya 1 tahun yang lalu mengikuti psikotronika.
Untuk saya bermanfaat sekali secara pribadi, sangat bermanfaat, dan secara bisnis pun sangat bermanfaat. Saya gunakan ilmu psikotronika dalam berbisnis. Oh, tanpa ilmu klinik. Psikotronika murni energi. Jadi ini saya sangat cocok sekali. Jadi ilmu yang tanpa menggunakan klinik, tanpa menggunakan menyan, tanpa menggunakan jin dan lain-lainnya. Jadi murni energi. Saya selalu menerapkan ilmu ini sehari-hari. Misalnya saya dalam berbisnis pun itu menggunakan ilmu psikotronika. Misalnya saya untuk menentukan karyawan, kita menggunakan deteksi energi juga. Ini karyawan cerdas, jujur, ikhlas atau tidak, kita bisa deteksi dengan ilmu psikotronika. Baik pemirsa, cuplikan video tadi adalah sekilas dari kegiatan psikotronika yang mudah-mudahan juga akan menambah inspirasi dan keyakinan Anda terhadap bagaimana metode psikotronika untuk bisa menjadikan pribadi yang lebih mandiri dan berakhlakul karimah, tepat untuk anak-anak Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan terhadap karakter diri begitu. Dan tadi Pak Ari sudah menjelaskan banyak sekali manfaat ketika anak sudah mampu mandiri, mampu jujur seperti itu. Dan ini yang saya tanyakan saat ini adalah bagaimana peran ibu ternyata lebih penting begitu Pak Ari, baik itu secara agama maupun pada kenyataannya memang ibu sangat dibutuhkan. Kenapa harus ibu begitu Pak Ari kalau dari kacamata psikotronika? Ya, dalam konteks di Indonesia, kebanyakan ibu punya waktu lebih banyak dengan anaknya. Ya, betul. Mulai dari menyusui, sentuhan ibu, bahkan sampai dari mengandung ya. Mengandung, bahkan belajar dalam kaitan keseharian itu sangat penting ibu. Jadi kalau ibu kita tidak berkualitas, ya otomatis anaknya pun tidak berkualitas. Iya. Makanya dibutuhkan peran aktif bagaimana seorang ibu tuh punya ilmu, kemampuan agar bisa memberikan kontribusi buat mendidik anaknya. Jadi tanpa ilmu seorang ibu sulit untuk mendidik anaknya menjadi pribadi mandiri dan jujur. Yeah. Jadi kembali lagi bahwa kita butuh bagaimana seorang ibu itu punya kemampuan. Nah dengan demikian kalau dia sudah mengikuti punya kemampuan ilmu kemandirian, insya Allah dia bisa mendidik anaknya, jadikan contoh. Jadi tidak, selama ini kan ibu kita ini sangat sayang sama anak yang berlebihan, sehingga apapun yang diberikan dikasih, bahkan dianggap kasih sayang itu berupa dalam bentuk pemberian materi dan sebagainya. Akibatnya apa? Gampang sekali untuk mendapatkan materi. Jadi seolah-olah materi adalah alat kasih sayang orang tua. Betul, ini kesalahan yang terbesar ya. Nah, harusnya tidak demikian. Justru kita ingin bahwa disadarkan bahwa untuk mencapai pribadi yang baik butuh sikap keprihatinan, kesederhanaan, supaya anak itu sadar bahwa orang tua itu sayangnya bukan aspek saat ini dengan memberikan kebahagiaan dengan bentuk materi, tetapi bagaimana dia sayang, bagaimana masa depan dia. Jadi kalau orang tua yang sayang itu mempersiapkan anaknya dalam bentuk ilmu dan kemampuan supaya dia bisa bahagia masa depannya. Nah saat ini seolah-olah kebahagiaan yang dikasih sayang diberikan orang tua itu merupakan wujud kasih sayang sesungguhnya, padahal itu semu. Baik. Nah, itu yang kita harapkan, kita rubah supaya ibu punya kemampuan supaya dia rubah cara berpikir seperti itu dengan pola-pola kesederhanaan dan mendidik dia dengan suatu sikap keprihatinan agar dia mau bertanggung jawab. Itu yang kedepannya insya Allah masa depan lebih baik. Baik, sekarang bagaimana psikotronika mengarahkan mereka, ini ibu-ibu yang mungkin punya waktu kepada dengan anak-anak ini minim sekali Pak Arief, terutama bagi mereka wanita-wanita karir yang waktu dengan anak-anak bercengkrama bahkan mungkin sampai bisa memperhatikan bagaimana pendidikan anak pun juga sangat minim begitu, sampai akhirnya dia mempercayakan lembaga pendidikan yang sampai dia diasramakan segala macam. Bagaimana Pak Arief? Betul, menurut saya adalah yang bagus adalah didik dari ibu. Itu nomor satu, supaya perhatian ibu tuh luar biasa. Ya, jadi makanya diharapkan di dalam sidang psikotronika banyak sekali ibu-ibu yang belajar psikotronika sudah merubah pola pikirnya kepada aspek-aspek yang tadi mendidik anaknya supaya bertanggung jawab dan tidak mudah memberikan sesuatu begitu saja sehingga menjadikan pribadi yang manja ya. Jadi butuh satu
proses untuk mendapatkannya, butuh perjuangan hidup ini, dan juga kita tanamkan ilmu kemandirian supaya ada rasa malu kepada orang tua kalau masih bergantung, dan juga ada daya juang untuk memperoleh dengan kemandirian, akan bangga dia kalau dia dapatkan dengan keringat sendiri. Ini yang perlu ditanamkan supaya nanti apabila orang tua tiada, otomatis karena itu nggak ada masalah. Dan banyak sekali kegagalan dari hal demikian akibat dari salah asuh, ya, dengan mengutamakan harta, ya, dan juga fasilitas, sehingga anak itu menjadi pribadi yang lemah, sehingga masa depannya pun dia bergantung sama orang tua, bahkan sampai menikah, sampai punya cucu pun sama demikian. Ini kesalahan kita semua. Baik, kalau kita sekarang bicara mengenai usia anak ini, Pak Arief memberikan rekomendasi atau jendela bagi para anak-anak untuk bergabung dengan psikotronika ini, kira-kira di usia berapa? Tapi mungkin nanti dijawab nanti Pak Arief ya. Kita akan jeda pada para berikut. Setelah ini kami akan segera kembali. Ya, baik, kembali dalam Dialog Psikotronika. Tadi ada pertanyaan terakhir saya terkait dengan Pak Arief yang belum sempat terjawab adalah usia berapa ini kira-kira anak kita bisa kita ikut sertakan dalam pelatihan psikotronika. Silakan Pak Arief. Ya, rekomendasi kita 15 tahun. 15 dia bisa tahun. Daftar langsung ke sini supaya kita didik dia dalam training psikotronika dengan 5 sistem, yaitu S1 mandiri, S2 ada 3, S2 peduli, dan S3 aku bukan siapa-siapa, supaya dekat dengan Tuhan. Jadi konsep kita seperti itu. Dan juga bagi orang tua yang telah menjadi alumni, ya bisa juga di bawah umur 15 tahun. Ya, supaya dia bisa bersama-sama latihan, mempraktikkan bersama-sama. Karena kebutuhan ini penting, terutama apalagi dalam konteks saat ini banyak sekali penculikan anak, ya, kekerasan anak, ya, pelecehan seksual anak, ya. Jadi termasuk juga gampang dirayu orang, bahkan diperdaya. Dan juga ada bullying di sekolah, mulai dari tingkat SD pun terjadi. Ini luar biasa. Dan kadang-kadang pemalakan, ya, dengan kekerasan. Bahkan ada istilah masa orientasi dengan pukul-pukulan. Nah, itu. Jadi sudah luar biasa ini. Jadi kita kadang-kadang kasihan sama anak kita yang tidak punya kemampuan. Jadi bagi orang tua yang telah alumni, ya, bisa merekomendasi untuk ikut training psikotronika supaya dia punya kemampuan menghadapi kejahatan, termasuk proteksi, juga mulai melatih diri memilih teman-teman pergaulan yang baik, sehingga demikian itu dasar sebagai pembentukan kedepannya. Sehingga dengan demikian, dengan masa yang masa remaja tadi, dia bisa mengerti tentang dirinya agar butuh kemandirian. Kedua adalah bagaimana dia itu mengerti adanya suatu kemampuan untuk menghadapi bentuk-bentuk kejahatan di luar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Betul. Sekarang kalau anak-anak usia 15 tahun adalah yang usia yang direkomendasikan oleh Pak Arief, ternyata orang tua ini kadang punya permasalahan anak-anak ini justru di bawah 15 tahun ini Pak Arief. Kira-kira gimana ini psikotronika bisa menjadi jembatan untuk mereka orang tua yang bisa, yang penting bapaknya ikut dulu. Nah, orang tua yang ikut dulu ya? Supaya memahami konsep teori sehingga dia bisa bina selanjutnya setelah ikut training, karena dengan mengerti. Kedua juga untuk memahami ilmu, apakah ilmu ini selama ini kan ada mungkin prasangka buruk tentang ilmu ini. Iya, betul. Bahwa ilmu ini pakai jin dan sebagainya atau sebagainya, atau bertentangan agama. Dengan orang tua ikut training ini mengerti, ya, bahwa metode tidak demikian, dan memang bagus untuk mempersiapkan generasi muda kita. Betul. Dengan demikian
Setelah bapaknya mengerti tentang ilmu baik, dia bisa merekomendasi istri dan anak-anaknya untuk training psikotronika, sehingga mereka saling membangun menjadi keluarga yang tangguh dan mandiri. Ini yang kita harapkan dalam psikotronika. Dan mungkin apakah ini Pak Arif bisa memberikan jaminan ini kepada mereka keluarga yang mungkin sudah bergabung dengan psikotronika, khususnya mungkin buat mereka yang alhamdulillah nih orang tua, ayah, ibu sudah bisa bergabung dan anak-anak usia 15 tahun sudah bisa diikutkan. Ada nggak sih ya Pak Arif bisa membuat mereka, para pemirsa di rumah yakin? Ya, namanya juga proses melatih diri ya. Butuh suatu sistem ya. Dalam psikotronika itu setelah training nggak dilepas begitu saja. Kita ada forum pembinaan jangka panjang. Baik, luar biasa. Di setiap kota, sehingga demikian apabila mengalami kesulitan dalam konteks menerapkan psikotronika, dia bisa ikut dalam forum temu alumni yang diadakan di setiap kota. Nanti kita undang supaya bisa lebih dalam lagi dalam proses penerapannya, termasuk juga klarifikasi, termasuk juga sharing, termasuk juga aspek-aspek latihan bersama. Dengan demikian diharapkan dia akan mahir. Jadi bukan sekali training langsung dilepas, tetapi ada follow up-nya ya. Ada follow up pembinaan, karena tidak semua orang cerdas dalam mengerti belajar ini. Betul. Dan ada yang kurang cerdas, dan itu kita berikan forum supaya disitulah kita akan menambah ilmu lagi dan juga mengasah diri lagi menjadi pribadi yang lebih mahir nantinya. Oke, mungkin tidak hanya tingkat kecerdasan aja yang kemudian mempengaruhi mereka sukses, tapi juga keseriusan Pak Arif ya. Tentunya kalau kemampuan-kemampuan sudah diberikan oleh Pak Arif, ada istilahnya tadi follow up ya, pertemuan alumni semacam itu akan memberikan manfaat. Nah tadi Pak Arif sempat menyinggung adanya S1, S2, S3 Pak Arif. S1 dan S1 mandiri begitu ya, di mana mereka akan mendapatkan materi Pak Arif yang mungkin awal begitu. Nah S2 ini Pak Arif nanti apa sih yang akan Pak Arif bawakan di sana? Jadi kita ini adalah suatu sistem ya, membentuk suatu karakter pribadi yang mandiri dan jujur. Itulah pribadi khalifah. Supaya kita melepaskan diri dari perilaku watak serigala yang sadis ya, atau juga watak pribadi bebek yang taklid, ikut-ikutan, buntut begitu ya. Buntut. Nah, diapa menjadi pribadi yang mandiri itu di tingkat S1. Nah, yang kedua adalah supaya kita tingkatkan lagi menjadi pribadi yang senang beramal, S2, peduli. Ini suatu langkah bahwa kita nggak mungkin hidup sendiri. S2 lah melatih kita menjadi manusia yang dermawan. Lalu ditingkatkan lagi menjadi S3, menjadi pribadi yang dekat sama Tuhan, menjadi manusia yang aku bukan siapa-siapa. Supaya jangan sampai ada kesombongan. Ada sisi angkuhnya keluar begitu Pak Arif ya. Dan juga menjadi pribadi yang ihsan diharapkan dalam psikotronika. Dengan sistem seperti ini, insya Allah, ya kita mengharapkan generasi remaja kita, generasi muda kita itu benar-benar memiliki watak pribadi khalifah, pemimpin yang cerdas dan jujur, yang senang beramal, peduli sesama. Yang ketiga lah memiliki akhlak yang baik serta takut sama Tuhan dan ihsan. Dengan demikian benar-benar dia menjadi pribadi yang baik, yang bermanfaat buat keluarga, ya, buat bangsa dan agama. Ini diharapkan dalam psikotronika. Statement tadi Pak Arif tadi yang menyatakan bahwa ini memang bagaimana menjadi pribadi yang berakhlakul karim, tahu bahwa kita bukan siapa-siapa begitu, menunjukkan bahwa psikotronika ini memang jauh sekali dari unsur-unsur klinik, bahkan magic segala macam. Jadi kami harapkan bahwa pemirsa saat ini sudah mulai berpikir cerdas bahwa ini adalah metode yang luar biasa sekali bisa Anda terapkan bagi Anda pribadi maupun untuk keluarga, bahkan untuk sosial sekitar begitu Pak Arif ya. Nah yang ini saya tanyakan Pak Arif, seandainya ada sebuah instansi ini ingin mengadakan sebuah pelayanan pelatihan semacam ini, apakah juga terfasilitasi atau harus ikut yang rutinnya Pak Arif ini? Ya, jadi gini, kita juga membuka kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik akademi maupun universitas untuk memberikan suatu kontribusi buat pembinaan mahasiswa ya sebagainya. Kita juga pernah lakukan di beberapa tempat supaya melengkapi apa yang telah ada. Selama ini kan mereka belajar ilmu normatif, sekolahan. Nah, psikotronika adalah ilmu kehidupan. Supaya ini merupakan jembatan saling melengkapi antara pendidikan sekolah yang berdasarkan normatif dan psikotronika adalah ilmu kehidupan. Sehingga benar-benar berkolaborasi ya, terjun dalam keseharian, dia bisa mengatasi problematik yang ada dalam dunia nyata. Di mana muara dari aspek ilmu kehidupan adalah dia harus punya kemampuan bela diri agar dia memiliki rasa aman,
lalu dia harus punya kemampuan self healing untuk sehat. Dan dia harus punya kemampuan bisnis supaya dia menciptakan yang sejahtera. Ini yang merupakan ilmu kehidupan yang bisa menjembatani supaya anak-anak didik kita bisa terjun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Pak Arif, dan ini sebagai closing statementnya Pak Arif mungkin bisa memberikan sedikit advice kepada pemirsa di rumah yang mungkin saat ini menghadapi permasalahan yang sedang kita bahas ini Pak Arif. Dan mungkin dia belum begitu mengenal psikotronika, bisa untuk memberikan masukan, saran kepada pemirsa di rumah untuk segera bergabung bersama kami dan meyakinkan pemirsa. Silakan Pak Arif. Ya, kita harapkan bahwa problematik kenakalan remaja, mempersiapkan generasi bangsa ini lebih baik ya. Kita sama-sama lah, termasuk psikotronika, bertanggung jawab bagaimana merubah, merevolusi karakter mental dia supaya menjadi pribadi yang tangguh menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan juga kita rubah menjadi pribadi yang jujur supaya bangsa ini lebih baik. Dengan demikian kita akan menghasilkan generasi muda yang benar-benar diharapkan bangsa. Baik. Oke, luar biasa sekali, dan ini adalah closing statement dari Pak Arif yang luar biasa. Kalau saya memberikan advice untuk pemirsa di rumah sesuai dengan slogan dari psikotronika, ayo mandiri pasti bisa, kan tidak ada yang tidak mungkin, begitu Pak Arif ya. Dan pemirsa, luar biasa sekali berada kita pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak Arif yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini, dan beliau ini merupakan satu-satunya bahkan guru besar dan penemu juga dari psikotronika yang hingga saat ini sudah memiliki alumni lebih dari 27.000, begitu Pak Arif ya. Dan telah memberikan pelayanan pelatihan begitu sampai di beberapa kota di Indonesia, dan kami juga akan menanti Anda untuk bergabung bersama kami untuk menjadikan pribadi Anda lebih mandiri lagi dan berakhlakul karimah sesuai tema kita pada kesempatan kali ini, tentunya melalui metode psikotronika. Dan pemirsa, saatnya saya Hanif Miftahudin beserta seluruh yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih.